podcast kami, podcast Ngobrol ala Papua. Mari kita cerita. Ya, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita ya, kemarin kita janjikan itu. Iya. Tentang apa? Pemetaan dengan pendataan. Perkenalkan dulu. Oh iya, Iya. maksudnya kan saya jelaskan dulu. Kakak siapa nih? Kak sebenarnya mau kenalan yang mana yang duluan silakan. Mungkin dari Ya. Kak John dulu, Kak John. Baik. Saya kasih tau nama lagi. Nama saya John ya, John Tri. Saya di lingkungan Agustinus ya, di Paroki Katedral Merauke. Profesi saat ini sekarang kerja di mana? Saya profesinya cuma ASN saja ya. Oh, saya. Ya, salah satu lembaga ini. Oh, nanti di sensor. Baru tahu ya. Ya, saya Kak saya. Iya. Nama saya lumayan panjang, Lumayan tapi panjang. bisa dipanggil panggilan singkat saja Iwan. Saya berasal dari Paroki sebelah. Sebetulnya. Oh iya, Nggak apa ya. Nggak apa, nggak apa. Ya, jadi saya kerja di pemerintah Kabupaten Merauke sebagai ASN. Oh, gitu ya. Oke, kita Jadi lanjut ya. Kakak Iwan dengan Kakak John. Kakak John. Ya. Kak John, Kak John ya. Iya. Ya, mungkin di sini kita mengarah ke pendataan dulu ya, baru kita langsung lari ke pemetaan. Nah, kira-kira Kak John, apa yang dimaksud tentang apa yang dimaksud tentang pendataan itu sebenarnya apa sih pendataan ini yang bertujuan khusus di Seperti ini apa? seperti apa? Ya, karena namanya pendataan ya atau pencacahan. Kebetulan kita tahun ini memang ada rencana ya, yang sudah diagendakan oleh paroki untuk mendata umat di lingkungan paroki katedral. Ya, jadinya namanya pendataan ya pasti kita akan mendata umat di tiap-tiap lingkungan. Kalau tidak salah ada 18 lingkungan di paroki katedral ya. Khusus katedral. Ya, jadi memang ada yang mungkin dari ketua lingkungan sudah menjalankan tugasnya ya, mendata umat atau biasa kalau tiap Natal ada aksi Natal apa, jadi dia bisa mengetahui jumlah atau karakteristik umat masing-masing lingkungannya. Nah, cuma kan mungkin tidak semua umat ya untuk aktif, mungkin yang baru datang untuk melapor ke lingkungan ya, atau mungkin melapor ke RT. Nah, jangankan lingkungan ya, mungkin kita saja ada pendatang atau baru pindah ke Merauke, mungkin tidak ada yang ini urus pindah domisili, apalagi lapor RT kan jarang gitu ya. Nah, jadi kita ini ya inisiatif mungkin dari paroki ya, dari pasar paroki untuk kita bisa mengakomodir yang seperti itu juga, yang mungkin baru datang tapi tidak melapor di ketua lingkungannya. Jadi diharapkan kita bisa mengetahui memang jumlah yang pasti gitu ya, umat di tiap masing-masing lingkungan. Mungkin seperti itu latar belakang. Latar belakangnya seperti itu. Kalau dari pendataan ini apa ada kendala-kendala gitu? Ya ini kan masih di tahap perencanaan ya, masih persiapan. Oh, Jadi ke depan ya pasti ada kendala, tapi kita harapkan kita bisa menekan seminimal mungkin ya. Karena kan ini nanti teknisnya itu di lapangan, kita akan mendata, mencacah dari rumah ke rumah ya, seperti itu. Jadi pasti ada kendalanya, cuma semoga kita bisa menekan sekecil mungkin lah. Kalau misalnya manfaat yang lebih ke arah begitu macam teknologi itu, yang trennya tuh apa sih manfaat yang tentang pendataan? Oh iya. Ya pasti manfaatnya banyak sekali ya. Kan situ kita akan menanyakan ada macam-macam ya, mulai dari mungkin pendidikannya ya, pekerjaannya, sampai mungkin situ ada golongan darahnya apa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu misalnya tiap-tiap lingkungan ini misalnya ternyata banyak yang sebaran golongan darah A misalnya, B atau C, jadi kita sudah punya database itu ya. Ketika mungkin ada umat yang memerlukan transfusi darah atau apa, kita bisa tahu dengan cepat si ini ya, keluarga ini
dengan alamatnya di sini, Bukan mungkin apa. bisa ya, itu contoh kecilnya ya. Hmm. Jadi kita juga bisa tahu sebaran umat di tiap-tiap lingkungan gitu. Lingkungan mana mungkin yang banyak umat Katoliknya, mana yang sedikit. Sehingga mungkin kalau ada pembagian tugas atau ya mungkin ada pelatihan apa dari paroki gitu, mungkin dia bisa mengambil kebijakan, oh mungkin dari lingkungan ini harus lebih banyak karena umatnya banyak, mungkin dari lingkungan ini cukup berapa orang karena umatnya sedikit gitu. Jadi bisa banyak lah yang dimanfaatkan, atau mungkin kita bisa lihat, oh umat kita ternyata banyak nih yang sudah menikah tapi belum ada akte akta nikah dari gereja misalnya. Itu juga mungkin pastor lihat itu, oh sudah bisa dibuatkan mungkin kayak nikah massal gitu. Oh iya, terbantu lagi ya. Atau iya gitu. Jadi atau yang sudah umur krisma tapi banyak yang belum Krisma, oh itu sangat penting Itu itu. banyak gitu, iya. Terjadi. Bisa dilihat lingkungan mana gitu. Pastor mungkin bisa intervensi, oh sudah nanti kita buat satu kali gitu untuk pembinaan banyak. Karena mungkin mereka malu ya, mungkin sudah merasa Iya. ini umur dan lain-lain. Mungkin kedepannya mungkin bisa cari jodoh juga ya mungkin ya. Jodoh. Bisa jadi ya. Oh dari kita Iya, juga. kategori jomblo, oh bisa diperjodohkan kalau belum punya jodoh katanya. Itu bisa dilihat usianya, mungkin usianya, pekerjaannya, oh dia sudah kerja, usianya sudah Sekian 30-an misalnya. Hmm. Tapi kok masih sendiri. Nah ya, Masalahnya Bisa gimana? dilihat juga. terlihat sendirinya itu kita tekankan ya. Bisa dicarikan jodohnya. Dan ternyata Jadi- banyaknya di lingkungan Hmm. A misalnya, oh ada apa di lingkungan A? Nah, betul. Misalnya begitu ya. Jadi manfaatnya tuh begitu banyak bagi Iya. teman-teman ya. Jadi kalau memang ini, kalau mau bergabung dengan kami juga bisa juga di dalam pendataan ini. Siapa tahu teman- Oh iya, kita dalam juga ada rekrutan perekrutan juga. ini ya. Mungkin dari tiap-tiap lingkungan bisa mengirimkan wakilnya gitu kan. Iya. Mereka yang paling tahu wilayahnya. Kan sekarang sudah tahu tuh manfaatnya dan tujuannya tuh sebenarnya apa sih. Nah itu kan depannya juga kan bisa untuk kepentingan lingkungan sendiri gitu. Gitu. Ya, mungkin kita melompat ke selanjutnya kan? Atau ada lagi mau bertanya? Atau mau Yang lain? ditambahkan? Ya, sekilas pendataan seperti itu ya, latar belakangnya dan manfaatnya sangat besar ya. Dan ini kita harapkan dia akan berkesinambungan. Jadi Iya, kalau kita betul. sudah punya database, selanjutnya kita tinggal update saja ya dari Tinggal masing-masing update, lingkungan. Ya. Ini langsung keren itu ya di satu database ya atau Dan untuk awalnya kita turun lapangan, sudah barang tentu kita jalan dengan membawa peta. Peta. Karena tiap lingkungan itu harus tahu Iya. batas jelasnya. benar. Nah untuk masalah pemetaan ini yang Nanti Mas Iwan ini, kasih Iwan ini yang dijelasin tentang pemetaan. Seperti apa? Nah, tapi sebelumnya nih saya mau tanya sama Kak Iwan nih, kenapa tertarik sih? Sedangkan di Kak Iwan ini sebenarnya dia ada di paroki sebelah. Kenapa gara-gara ini mungkin Tertarik bisa bergabung di sini? Kenapa sih? Tujuan apa gitu? Kenapa saya tertarik Iya. bergabung? Pada intinya saya buat gereja, saya sebenarnya buat gereja saya selalu dari dulu itu kalau itu ada di dalam zona nyaman saya, pemetaan adalah zona nyaman saya merasa tertantang untuk, saya senang sekali kalau saya bisa berkarya di situ, mempersembahkan apa yang sudah Tuhan kasih ke saya. Karena jujur saja dunia pemetaan ini saya masuk secara tidak sengaja. Boleh, kalau boleh jujur, saya terjerumus di jalan yang benar. Jadi saya sudah berulang kali untuk mencoba untuk keluar dari zona itu, tapi saya tetap terjerumus di jalan yang benar. Jadi saya pikir kalau misalnya apa itu yang menjerumuskan? itu apa? itu jalan hidup seperti itu. Jadi Terjadi saja. Gitu. terjadi begitu saja. Jadi saya pikir kalau itu masih di dalam zona yang saya bisa, ya kenapa tidak sih gitu. Sekalipun mungkin ngapain sih, kan capek buat sesuatu yang bukan orangmu. Tapi saya pikir kalaupun bisa satu Merauke ini kita petakan,
pemetaan lingkungan, pemetaan apa namanya, paroki. Pemetaan paroki kita kayaknya belum punya batas yang pasti Iya, dengan paroki yang lain ya. Selama ini kan kita cuma bilang, oh batas paroki katedral dengan Kelapa Lima itu batasnya Jalan Raya Mandala. Ternyata waktu saya ikut di pemetaan katedral ini, ternyata ada yang mau dari itu. Begitu. Nah, oleh sebab itu batas itu tidak hanya digambarkan dengan kata-kata, tapi harus divisualisasikan dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk gambar atau apapun. Tapi yang paling akurat saat ini kan peta. Peta yang begitu. Lebih ini ya, lebih tepat ya. Tepat. Karena di situ sudah posisinya gambarnya ngelok, koordinatnya ngelok, sudah oke. Gitu. Oke, mungkin progresnya yang dialami oleh pemetaan saat ini, mungkin pemetaannya sampai di mana sih? Pemetaan saat ini yang Kas gambarkan. Jadi secara garis besar pemetaan itu sudah kurang lebih 90% yang saya bilang. Jadi kami mulai dari awal itu dari keadaannya nggak ada peta sama sekali. Terus kemudian saya berkoordinasi dengan John ini sebagai ketua tim pendataan ya. Kan sebelum pendataan itu kan kita harus buat zonasi wilayahnya dulu. Iya. Tujuannya supaya kita nggak ketukar nih, ini wilayahku, ini wilayahmu, kayak gitu. Kalau zonasinya sudah oke, berarti sudah masing-masing apa sih namanya, pencacah sudah tahu mana yang dia mau petakan. Jadi dia tidak saling overlap. Nah, kemudian setelah oke, kita kumpulin total lingkungan. Jadi di sini ada dua metode. Metode kalau kita bilang dalam istilah teknisnya metode kartometris dengan metode turun langsung ke lapangan. Metode kartometris itu dilakukan dengan kita melakukan delineasi batas atau penentuan batas dengan berdasarkan di atas peta saja. Kebetulan kami punya citra satelit, jadi itu yang digunakan sebagai untuk menentukan batas lingkungan ini sampai di mana, lingkungan itu sampai di mana, seperti itu. Itu ketua-ketua lingkungan yang menentukan batas-batasnya. Menentukan apakah tidak ada masalah, ada perbedaan pendapat. Nah, ada perbedaan pendapat. Oh, gitu ya. Pendapat berbeda ya. Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau sesuatu itu hanya digambarkan dengan kata-kata, maka semua akan bias. Iya benar. Bias karena ya kalau itu cuma sampai di drainase, tapi selebihnya di drainase itu ada apa? Di samping dari drainase itu ternyata masih ada orang lagi misalnya. Nah, ternyata orang itu belum masuk di salah satu lingkungan. Nah, itu kan yang akan menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu kalau itu sudah dipetakan, pemetanya sudah baik, maka masalah prinsip itu sudah tidak akan ada, sudah clear lah, sudah tidak akan ada masalah lagi. Diharapkan seperti itu. Kemudian setelah kami bertemu dengan ketua lingkungan, kami sudah waktu itu berjasa 12 lingkungan ya. Yang datang ke gereja. Iya, 12 lingkungan sudah. Kemudian yang 6 ini mau diapakan nih? Udahlah, kita turun di lapangan. Pakai metode yang kedua, sudah turun lapangan. Turun lapangannya sudah dengan menggunakan perangkat yang seadanya sajalah. Kami kebetulan pakai GPS, tapi GPS-nya pakai HP Android. Turun ke lapangan, kebetulan yang turun ke lapangan dari MIT sendiri. Setelah itu digabungkan antara data yang tadi kartometris dengan yang data lapangan digabungkan. Itu sudah kami konsultasikan ke Pastor Hengki itu kurang lebih sebulan yang lalu ya. Kurang lebih sebulan yang lalu, dan sampai dengan saat ini sudah diperbaiki. Dari awalnya yang mungkin berbeda sudah disediakan sudah ini ternyata berbeda ya. Berbeda. Nah, pada saat awal-awal itu kan sebelum kami turun ke lapangan itu kan ternyata masih ada beberapa
Saya bilang keganjilan ya, soalnya di antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain kadang-kadang masih ada gap. Ternyata yang gap ini tidak diakui sebagai wilayah lingkungan kedua lingkungan. Tapi kan tidak boleh seperti itu. Suatu saat di situ nanti ada orang yang beragama Katolik. Nah, itu juga harus diisi kan. Oleh sebab itu saya sudah komunikasi dengan Pastor Hengki dan beliau sudah memberikan beberapa rekomendasi dan sudah diperbaiki. Tinggal pertemuan final dengan Pastor Hengki yang akan kami jadwalkan selanjutnya. Oh, ya, masih proses ya. Kalau untuk tanggapan dari umat mengenai pemetaan ini seperti apa? Dan responnya? Sebenarnya kalau tentang pemetaan sebenarnya kami tidak berhadapan dengan umat ya, paling cuma ketua lingkungan, dan memang responnya beragam. Sebenarnya juga pro dan kontra juga karena masalah pemetaan ini kan masih banyak orang yang menganggap tidak penting, tidak penting karena ngapain gue capek-capek gitu loh, itu kan berarti sudah jelas. Iya sudah jelas, tapi kan belum ada bukti di sini. Belum ada bukti visualisasinya gitu loh. Bahkan kalau dilihat itu cukup banyak daerah-daerah bolong di sekitar Pauli Katedral yang sebenarnya harus diisi itu masuk di lingkungan mana, tapi kemudian menjadi kosong karena kalau menurut saya itu karena mereka merasa bahwa di situ tidak ada umat saya di situ. Jadi ngapain kita buat kita sampai di situ? Menurut saya seperti itu. Jadi ada juga pembiaran gitu ya. Ya. Tapi kemudian saya bilang tidak, kita harus turun lapangan supaya kita tahu langsung. Kaksiwan lagi. Apa namanya masyarakat Kaksiwan salah lagi habis dari Kaksiwan saya jadi gugup ya kalau respon yang dari beberapa umat ya, kita nggak tahu seluruh umat ini. Tapi ya mungkin ada yang sama juga, ada pro ada kontra. Mungkin ada yang tanya di dataan kan sudah ada dari ketua lingkungan yang sudah baca tentang ketua lingkungan, apa masih data-data lagi ya. Ya mungkin ya untuk melengkapi juga ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya memang cukup lengkap. Dan itu kita ingin lihat ya bagaimana karakteristik umat kita. Benar. Ya, dan kembali lagi yang awal saya bilang kan, yang mungkin ada yang baru datang, baru di Merauke dan kebetulan Katolik, dia ketua lingkungannya mungkin belum tahu gitu ya. Bisa membantu ya. Iya. Memang kita ini mengharapkan sekali, kita tidak bisa berjalan sendiri ya, dukungan besar dari umat-umat di tiap lingkungan, ketua lingkungan dan jajarannya di lingkungan itu kita sangat membutuhkan support dari mereka. Karena keberhasilan pendataan ini ya, harus kembali lagi pada umat sendiri ya. Tujuan kita baik. Mohon dukungannya. Benar. Jadi buat apa kita, maksudnya susah lagi ke depannya, bahwa ada yang gampang itu kita harus dukung, kita harus mengikuti seperti apa yang kemarin disampaikan ya. Kita harus mengikuti perkembangan, jangan hanya mengikuti monoton itu saja. Gitu. Saya ingin menambahkan sedikit. Oh iya, Oke, bisa. Kebetulan saya pernah bekerja untuk prodi saya, sama sih pemetaan dengan pendataan umat. Ada intinya ada asumsi di umat. Tiap tahun ini kamu minta data ini buat apa saja? Dari tahun ke tahun tinggal kamu ambil dengan kertas yang kosong, kamu tinggal kasih kita kertas yang kosong. Dan itu kamu taruh di mana? Sekarang kan kita sudah zamannya teknologi sudah berkembang ya, jadi kami mencoba untuk mengcustomize sistem itu, berusaha dengan sebaik mungkin supaya data itu tidak lagi dalam bentuk kertas-kertas. Iya, di kertas juga, tapi dalam file, bahkan sekarang kan ada media penyimpanan cloud ya. Iya benar. Itu juga ada gitu, seperti itu. Jadi saya berharap bahwa
ke depan setelah pendataan ini dilakukan, ke depannya itu tidak akan ada lagi ungkapan dari Mas yang seperti itu, karena minimal ketika tahun depan itu dilakukan update, hasil pendataan tahun ini itu sudah ada. Jadi yang belum itu tinggal yang kurang-kurang aja. Misalnya kalau yang tahun ini kalau kita lupa dengan kita punya apa sih, tanggal baptis, surat baptis dan lain-lain, tahun depan itu tinggal ini sudah ada, tinggal surat baptisnya, nama yang lainnya sudah ada, tinggal mungkin kalau misalnya nomor HP berubah, itu bisa diupdate, ada tempat tinggal berubah bisa diupdate seperti itu. Jadi ya tidak jelas umur semua dia. Iya. Oh jelas itu. Tidak bisa turun-turun ke bawah seperti gitu ya. Jadi siapa tahu ya teman-teman yang itu yang kayak tadi kalian bilang yang belum krisma gitu ya. Saya tekankan mungkin Krisma gara-gara terus ya. Iya, habis IT juga kayaknya dari belakang-belakang tuh krisma kan belum nih? Sudah krisma belum nih? Sudah dong. Ada yang belum. Krisma nikah ya belum? Ya kembali lagi ya. Krisma tidak bisa terima sakramen perkawinan. Nah, itu yang jadi penting dari teman-teman, harus krisma. Jangan terbalik ya, Iya, perkawinan dulu baru krisma. Kayak sebenarnya gimana sudah krisma belum? Belum. Iya segera ya, mungkin ada lagi Kak John mau berikan masukan buat anak-anak muda lagi tentang pendataan ini gimana? Mungkin ada yang tanya kan, ini kan kita kerja buat gereja ya, kan di lapangan capek, panas-panas ya. Memang ada yang bilang kan, kamu bisa di surga ya. Tapi ini kan masih musim hujan, sekarang ini sekarang panas sekali. Usaha apa yang mau datang menjajah panas-panas itu kan, mendatang. Tenang saja karena Dewan Paroki kami juga sangat di katedral sangat mendukung ya. Jadi ada upahnya juga untuk petugas yang baik nanti pendataannya di lapangan dan maupun di entry datanya itu ada diupah juga. Wah. Jadi jangan takut hanya mereka yang upahmu bisa di surga. Juga ya. Kasihan kalau semuanya upahmu bisa di surga. Tapi kan ini capek juga ya, kerja di lapangan itu capek. Jadi Dewan Paroki Katedral juga sangat mensupport, mendukung ya. Jadi setiap petugas nanti akan dikasih upah lah ya, tapi tidak sebesar apapun, tapi ya paling tidak ada menghargai upayanya itu. dikasih upahnya bukan di surga ya. Iya, di surga dan di dunia itu. Ya mungkin teman-teman ya yang mau bergabung silakan. Di sini ada, kita bisa belajar juga ya, betul ya. Benar. Masalah pendataan, masalah yang lain-lain, mungkin dari ada situ. briefingnya juga. Ada briefingnya. Ya siapa tahu kan dari situ kita mendapat pengalaman baru. Ya selain upah Besar di surga. di surga di bumi, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih apa sih namanya, yang pertama fresh graduate baru lulus, atau mungkin mahasiswa mungkin di dunia kerja itu bermain-main dengan aplikasi itu sudah hal yang biasa. Jadi ini juga ada hubungannya dengan meningkatkan kapasitas diri sih menurut saya, karena semakin banyak kita bekerja di bidang pendataan, pengalaman itu juga banyak. Nantinya siapa tahu nanti pas lulus kerja di suatu bidang kita bakal lebih profesional. Diharapkan seperti itu. Baik dari proses turun ke lapangannya, proses entry datanya dalam sistem, itu semuanya akan sangat merupakan sebuah pengalaman yang sangat berarti bagi kita di dunia kerja. Seperti itu. Gitu. Mungkin teman-teman lagi yang di belakang layar nih, ada pertanyaan tentang pendataan. Mungkin apa yang mau berikan masukan ke apa? Apa ya? Katanya itu saja, apa maksudnya untuk kegiatan pendataan sama pemetaan itu kira-kira deh sampai apa progresnya sampai di mana, artinya sampai betul-betul bisa dilakukan untuk pelayanan gereja itu kira-kira kapan kita bisa ini. Ya, jadi jadwalnya itu memang kita memang agak mundur ya. Yang jelas Mas Iwan sudah menyelesaikan pemetaannya sudah 93% lah. Dan untuk pendataannya kita sendiri
persiapan untuk tahap awal ini perekrutan. Rekrutan Nanti dulu ya. Februari ini kita rekrut sekaligus kita latih ya atau briefing. Targetnya selesai Maret. Ada targetnya Maret. Jadi teman-teman ayo bergabung loh. Bukan upamu besar di surga lagi, di dunia juga. Khususnya untuk teman-teman yang beragama Katolik. Lintas paroki. Dan lintas paroki. Mungkin bagaimana, Saudara Mela? Sampai di sini ya pertanyaan kita. Mungkin kita akan melanjut ke episode berikutnya, ke depannya. Mungkin teman-teman mungkin ada masukan, mau memberikan saran, bisa juga komentar ya di bawah kolom komentar. Mau undang siapa, mau apa, tentang apa. Tapi tetap kita pantau terus perkembangannya sampai di mana. Nanti tetap kalau sudah 100% pasti kita undang lagi di sini ya untuk menceritakan tentang progres yang terjadi gitu. Mungkin di sini dulu kita akhiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ngobrol ala Papua. Mari tong cerita.